Let's take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Bayangkan, jika Rizky Ridho dan Justin Hubner tak main di laga tadi. Menurut kami, belum tentu timnas bisa clean sheet, di mana keberadaan keduanya yang ditopang oleh El Capitano Jay Izzas membuat lini bertahan tim Garuda begitu kokoh. Dengan Bahrain hanya bisa melepaskan satu tembakan saja ke gawang. Yap, Indonesia berhasil meraih kemenangan bersejarah yang membuka peluang menuju Piala Dunia 2026 malam tadi. Bertanding melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda yang ada dalam tekanan mental tinggi berhasil menang tipis 1-0 dalam laga krusial kontra Bahrain. Ole Romeni jelas menjadi pahlawan dengan gol tunggalnya pada menit ke-23 yang disambut standing ovation oleh lebih dari 70.000 penonton saat ia ditarik keluar. Namun di balik sorotan pada Ole, ada cerita menarik lainnya yang mencuri perhatian. Perjuangan gila para pemain Garuda di lini belakang yang patut mendapat aplaus lebih keras. Selain tampil apik di lini tengah dan lini depan, dengan serangan-serangan yang efektif dan menusuk jantung pertahanan Bahrain, satu hal yang gak boleh dilupakan adalah adanya pertahanan yang bagus di lini belakang tim Garuda. Seolah jadi antitesis dari pertandingan sebelumnya, di mana pertahanan kita porak-poranda dihancurkan Australia. Di laga kontra Bahrain, pertahanan kita berubah jadi tembok baja yang membuat para penyerang Bahrain tertegun. Mereka mungkin berpikir, apa yang sebenarnya menghalangi mereka saat menyerang ketika untuk melepaskan tembakan ke gawang saja sangat sulit. Ya, kalian nggak salah. Malam tadi Bahrain benar-benar kesulitan melepaskan tembakan ke gawang timnas yang mengancam. Meski mereka lebih menguasai bola, pasukan dari Dragan Talajic itu tercatat hanya punya satu tembakan ke arah gawang, dengan hanya ada satu big chance created yang diciptakan selama 90 menit. Maksudnya, lini belakang timnas benar-benar mampu meredam tekanan dari timnas Bahrain saat para penyerang Bahrain sulit mendapatkan bola di kotak penalti. Tanya saja pada Mahdi Abdul Jabbar, striker Bahrain di laga tadi yang hanya punya 12 sentuhan dengan bola selama 87 menit di lapangan. Jelas dia terisolasi. Dan hal itu tak terlepas dari luar biasanya permainan para pemain bertahan tim Garuda. Malam tadi, Jay Izzas bermain bersama Justin Hubner dan Ridho dalam formasi 3 back. Dan ketiganya benar-benar mampu menutup semua area di lini belakang. Di mana saat ada pos yang kosong atau ditinggalkan, pemain lain bisa saling menutup dan itu tak terlepas dari pemahaman dan chemistry yang sudah terbangun dengan baik. Maksudnya, ketiga back timnas ini udah kompak banget. Perjuangan mati-matian para pemain timnas. Tahu bahwa laga ini adalah laga hidup dan mati yang akan jadi penentu apakah Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya atau tidak. Para pemain pun main dengan gila-gilaan di laga tadi. Mereka mengorbankan segalanya di lapangan, termasuk saat harus terjatuh, terkapar, ditandu, dan mendapatkan perawatan. Mereka akan kembali untuk bangkit tanpa ingin menyerah sedikit pun. Sekarang lihatlah sosok Verdong yang luar biasa. Di laga tadi, Verdong ini lari bak citah yang siap mengejar siapapun. Momen ini menurut kami epic banget saat Verdong mengalahkan salah satu pelari tercepat Bahrain. Tak berhenti di situ, Verdong juga terus menabrakan dirinya ke pemain Bahrain saat berduel untuk menghentikan mereka. Di mana pada menit 88, Verdong nampak sudah mengalami kram yang luar biasa. Selain Verdong yang harus mengorbankan tubuh dan kakinya, Ridho juga melakukan hal serupa. Bahkan di menit-menit akhir,
Ridho ini nampak main dengan kondisi kaki masih terpincang. Konteksnya, ia sempat mendapatkan perawatan, namun karena tim masih membutuhkan dia, ia pun cepat-cepat masuk. Meski dari langkah kakinya, ia masih merasa sakit yang hebat. Ya, apa yang ditunjukkan Verdonk dan Justin ini adalah bagian saat pemain lain juga mati-matian menghentikan lawan, seperti Yopner, Jay Izzaz, dan lainnya. Nama Ridho kembali menggema di GBK. Sulit untuk membantah jika Rizky Ridho punya kualitas kelas Eropa. Pemain Persija Jakarta ini nampak tak hanya bisa mengimbangi deretan pemain kita yang sudah main di Eropa, tapi juga tampil menonjol. Sempat menjadi cadangan di laga sebelumnya melawan Australia, Ridho menunjukkan bahwa ia punya kualitas untuk kembali menjadi pilihan utama timnas Indonesia. Berduet dengan Jay Izzaz dan Justin Yopner di lini belakang. Ridho tampil solid dengan kepala dingin dan posisi yang selalu tepat. Ridho mampu mengisi setiap ruang kosong di pertahanan, memutus serangan lawan, dan memastikan Martin Pass tak kebobolan. Saat melakukan build up, Ridho juga bagus. Tapi sekali lagi, yang paling kelihatan kentara sebagai kelebihannya adalah ia mampu bermain dengan chemistry yang bagus dengan back manapun. Maksudnya, back manapun akan nyaman bersama Ridho, karena pemain ini selalu bisa menutup celah-celah kosong di lini pertahanan. Respect deh sama Ridho. Sekarang dengar deh pesan Ridho. Semua mati-matian untuk Indonesia. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun yang main akan memberikan semuanya untuk Indonesia. Dan terbukti hari ini mereka semua mati-matian untuk Indonesia. Justin Yopner, udah makin dewasa nih. Setelah nggak bisa main di laga kontra Australia karena akumulasi kartu merah, Justin hadir di laga kontra Bahrain dengan aura yang kali ini sedikit berbeda. Ada yang melihat ia dapat kartu? Tidak kan? Ya, Yopner semakin dewasa. Berbeda dengan laga-laga sebelumnya, di mana ia kerap bermain agresif hingga berujung kartu kuning, bahkan kartu merah. Malam tadi, ia tampil terkendali tanpa celah. Tapi jangan salah, absennya kartu bukan berarti permainannya lembek. Sebaliknya, back Wolverhampton Wanderers ini bertarung habis-habisan melawan penyerang Bahrain. Ia melakukan tackle-tackle krusial yang membuat para pemain Bahrain frustasi. Kedewasaannya terlihat dari cara ia membaca permainan dan tak mudah terprovokasi. Sederhananya, Justin makin tenang di bawah tekanan. Dan menurut kami, Yopner malam tadi adalah versi terbaiknya. Tangguh, cerdas, dan tanpa kompromi. Sekarang lihat deh beberapa komentar soal Justin Yopner. Tidak ada pemain di timnas senekat dan sepreman Justin Yopner. Emang, Yopner tuh bikin pemain lainnya percaya diri. Tumben Justin gak dapat kartu dalam satu match. Sangat sejarah guys, preman kita tanpa kartu. Pada akhirnya, kemenangan 1-0 atas Bahrain ini memang dikunci oleh gol oleh Romani. Tapi perjuangan Verdonk, Ridho, dan Yopner di lini belakang tak boleh dilupakan. Banyak yang tak sadar bahwa Verdonk dan Ridho bermain dengan kaki terpincang. Sementara Yopner menunjukkan kedewasaan yang luar biasa tanpa kartu. Ketiganya bersama Jay Izzaz yang memimpin lini belakang, sukses membuat Bahrain tak bisa menembus kotak penalti timnas. Sekali lagi, satu tembakan on target adalah bukti jika lini belakang timnas bisa sebagus ini. Hal yang gak kita lihat di Sydney kemarin kan? Pada akhirnya, malam di GBK tadi, kita telah melihat pertunjukan spektakuler dinding baja pertahanan timnas. Malam yang juga jadi bukti bahwa timnas Indonesia bukan hanya soal satu pahlawan, tetapi kolektivitas dan semangat juang yang membawa Garuda terbang lebih tinggi menuju mimpi Piala Dunia. Ya, dengan kemenangan kontra Bahrain, mimpi ke Piala Dunia memang terbuka lebar. Dan semoga saja Indonesia bisa melanjutkan kemenangan di laga kontra China. Untuk paling tidak, memastikan langkah timnas ke babak selanjutnya. Gimana? Makin yakin dengan timnas? Kalau Mimin sih, yakin banget.